إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UPT2 rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah ta'ala. Kita masuk di pasal baru, yaitu berkaitan dengan waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat di dalamnya. Nah, kita baca apa yang disampaikan oleh musannif. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, faslun tahrumu as-sholatu fi ghairi harami makkata waqta tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Tahrumu diharamkan sholat fi ghairi harami Makkah, di luar tanah haram Makkah, yaitu waqta tulu'i syamsi, ketika matahari terbit ya, sampai hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari meninggi seukuran tombak. Nah, ini yang pertama, yaitu ini ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat di dalamnya. Yang pertama adalah yaitu ketika matahari terbit ya, waqta tulu'i syamsi, sampai meninggi seukuran tombak ya, sekitar kurang lebih 15 atau 16 menit setelah terbit. Kemudian yang kedua, wa waqtal istiwa'i ila yaumal jum'ati hatta tazula. Yang kedua adalah ketika istiwa ya. Istiwa adalah ketika matahari itu tepat di tengah-tengah langit ya, tegak lurus ya, dengan kepala kita di tengah-tengah, maka ini namanya waktu istiwa. Ini juga diharamkan, kata beliau, illa kecuali yaumal jum'ah, kecuali di hari Jum'ah. Untuk di hari Jum'ah tidak diharamkan. Hatta tazula, sampai zawal. Karena nanti kalau sudah zawal berarti sudah masuk waktu zuhur. Kemudian yang ketiga, wa waqtal isfirar hatta taghruba, ketika matahari menguning ya, sampai dia mataharinya tenggelam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ba'da sholati subhi, yaitu setelah sholat subuh, hatta tatlu'a, sampai matahari terbit ya, sehingga ini kaitannya dengan sholat. Kemudian yang kelima, wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, yaitu setelah sholat asar sampai tenggelam. Nah, kalau kita lihat 5 ini bisa dibagi menjadi 2 kelompok ya, yaitu kelompok yang pertama berkaitan dengan waktu itu sendiri. Berkaitan dengan waktu, yaitu ada 3. Berkaitan dengan waktu ada 3. Yang pertama yaitu ketika matahari yaitu terbit ya, sampai meninggi seukuran tombak. Yang kedua ketika istiwa ya. Kemudian yang ketiga ketika matahari menguning sampai tenggelam. Jadi ini kaitannya murni dengan waktu ya. Kemudian yang 2 yang terakhir ini kaitannya dengan perbuatan ya. Maksudnya adalah ini nanti tergantung dari person masing-masing ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab berkaitan dengan perbuatan, yaitu yang nomor 4 sama nomor 5. Nomor 4 disebutkan ba'da sholati subhi hatta tatlu'a, yaitu setelah sholat subuh sampai dia matahari terbit ya. Kemudian ba'da sholatil asri hatta taghruba, yaitu setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Berarti 2 ini kaitannya
perbuatan person masing-masing, sehingga masing-masing person bisa beda ya berkaitan dengan perbuatan ini. Karena misal kita andaikan asar jam 3, nanti ada person yang melakukan sholat misalnya jam 3, maka setelah selesai sholat dia haram melakukan sholat yang lain, nanti dengan perincian yang akan kita sebutkan. Kemudian ada juga misalnya dia melakukan sholatnya jam 4 ya, karena ada uzur, dia misalnya tidak bisa di awal waktu, maka dia melakukannya di pukul 4 sore. Maka sebelum pukul 4 masih dibolehkan dia melakukan sholat yang lain ya, karena dia belum melakukan sholat asar ya. Sehingga ini beda masing-masing person ya. Adapun yang 3 awal, yaitu yang pertama ketika matahari terbit sampai matahari meninggi seukuran tombak, ini, dan kemudian yang kedua waktu istiwa, yang ketiga waktu istiwirar matahari menguning, ini murni yaitu waktu, sehingga semua person ini sama, berlaku sama. Dan ini dikatakan musonif hukumnya adalah haram ya, jadi haram sehingga tidak sah sholatnya ya. Kemudian kita lihat beberapa dalil yang menjelaskan tentang hal ini berkaitan dengan haramnya sholat di waktu-waktu terlarang yang jumlahnya tadi ada 5 ya, jumlahnya ada 5. Misalnya di hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari Muslim ya. Di sini dikatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la sholata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu. Hatta tartafi'a asy-syamsu wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Tidak ada sholat setelah subuh ya. La sholata ba'da subhi, tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari meninggi ya. Kemudian tidak ada wala sholata ba'dal asri, tidak ada sholat setelah asar hatta taghiba syamsu, yaitu sampai matahari tenggelam ya. Di sini penafian la sholata tadi, la sholata ba'da subhi, la sholata ba'dal asri, yang dimaksud adalah larangan, yaitu maksudnya la yusholliyana ahadun fi hadaini al-waqtaini ya. Ini dalil diharamkannya sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Kemudian ada juga penegasan larangan yang sudah tegas di riwayat Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an sholati ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Bahasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Jadi di sini ada kata-kata naha, berarti dilarang. Kalau tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi tidak ada kata-kata naha, hanya penafian, tapi di situ maksudnya adalah melarang, larangan ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an sholatil asri an sholati ba'dal asri hatta taghruba syamsu wa ani sholati ba'da subhi hatta tadlu as-syamsu, dan melarang sholat setelah subuh sampai matahari yaitu terbit ya. Yang dimaksud dengan subuh dan asar maksudnya adalah sholatnya ya. Ini tadi tentang larangan atau dalil larangan sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, dan ini berkaitan dengan perbuatan sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, bahasanya dua larangan ini, dua waktu ini berkaitan dengan perbuatan person, sehingga masing-masing bisa beda kapan dia dilarang untuk mengerjakan sholat di waktu terlarang, tergantung dia melaksanakan sholatnya di waktu kapan, dikaitkan dengan perbuatan. Kemudian hadis yang lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ini riwayat Muslim, beliau mengatakan salasu sa'atin, ada 3 waktu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihina wa an naqbura mautana. Ada 3 waktu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami
untuk sholat di waktu-waktu tersebut dan untuk menguburkan jenazah-jenazah kami yaitu kaum muslimin, yaitu apa? Hina tatlu'u asyamsu, yaitu ketika matahari terbit bazighatan hatta tartafi'a, terbit bulatannya keluar memancar sinarnya, wa hina yaqumu qaimu al-zahirati hina tazula, dan ketika yaitu qaimu zahirah, yaitu ketika suhu atau cuaca sangat panas ya, hatta tazula, sampai yaitu zawal zuhur, wa hina tadayyafu asyamsu lil ghurubi, dan ketika matahari sudah menuju tenggelam, yaitu condong menuju tenggelam, yaitu ketika matahari menguning. Nah, di sini di hadis Uqbah bin Amir disebutkan 3 waktu murni kaitannya dengan waktu, murni berkaitan dengan waktu, sehingga 5 waktu terlarang ini sudah ada kita sebutkan semua dalilnya. Kemudian tadi musannif menyebutkan yaitu tahrumu as-sholatu fi ghairi harami Makkah, di selain tanah haram Mekah ya, di selain tanah haram Mekah. Maka kalau di selain tanah haram Mekah berarti di tanah haram Mekah itu tidak diharamkan ya. Ya. Dalilnya adalah dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ahadan yatufu bihadzal bait was yusolli ayya sa'atin sya'a min lailin au naharin ya. Nabi SAW pernah bersabda, janganlah kalian melarang seorang pun yatufu tawaf bihadzal bait, di Ka'bah, dan sholat di waktu kapanpun, di waktu malam ataupun siang ya. Di riwayat lain, inna Rasulullah SAW qol ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan, sampai ke hadis akhir hadis. Maka berarti ini menunjukkan bahasanya kalau di tanah haram Mekah waktu-waktu terlarang tadi tidak berlaku ya. Ini pengecualian tempat ya, pengecualian tempat. Kemudian tadi musannif juga menyebutkan illa yaumul jum'ah, untuk waktu istiwa. Jadi di 5 waktu tadi ada salah satu waktu terlarang untuk sholat, yaitu ketika waktu istiwa, yaitu ketika matahari tepat di tengah-tengah ya, sebelum zawal, sebelum zuhur, nanti ada kondisi matahari pas di tengah-tengah, maka ini dilarang untuk melakukan sholat. Tapi ada pengecualian, kecuali di hari Jumat ya, dikecuali di hari Jumat. Di antara dalil yang mendasarinya pengecualian ini dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, annahu kariha sholata nisfan nahar ila yaumal jum'ah wa qala inna jahannama tusajaru ila yaumal jum'ah. Bahasa Nabi SAW tidak suka sholat di pertengahan siang, maksudnya tadi waktu istiwa ya, kecuali dari Jum'ah. Beliau mengatakan sungguhnya jahanam, neraka jahanam tusajaru dinyalakan kecuali di hari Jum'ah ya. Sehingga untuk hari Jumat itu sholat di waktu istiwa tidak mengapa ya. Dia ada 5 waktu ya, kita ulangi lagi, ada 5 waktu yang diharamkan kita untuk sholat di dalamnya ya. Kemudian di matan kitab disebutkan dikecualikan tanah haram Mekah ya, maka itu tidak ada larangan. Tadi ya, waktu yang pertama ketika matahari terbit ya sampai meninggi. Jadi ketika matahari terbit tidak boleh melakukan sholat kecuali nanti setelah meninggi seukuran tombak ya, kira-kira 7 dhira', dan ini sekitar di konversi sekitar 16 menit, yaitu 4 derajat, 1 derajat adalah 1 menit. Nanti berarti ada 16 menit ya, 16 menit, 4 menit, nanti 4 menit kali 4 ya, 4 menit kali 4 sekitar 16 menit setelah terbit. Nah baru nanti boleh sholat ya. Jadi ketika terbit nunggu dulu sampai sekitar 15 atau 16 menit baru boleh sholat ya, biasanya sholat duha dan sholat yang lainnya.
Nah, tadi pengecualian untuk waktu istiwa ya, itu kecuali hari Jumat. Ya, di Ibu Surah Al-Karim disebutkan yaitu meskipun bagi orang yang tidak menghadiri sholat Jumat. Ya, meskipun walau liman lam yahdurha, tidak menghadirinya. Ya. Jadi boleh. Ya. Kalau selain hari Jumat ini tidak boleh. Ya. Misalnya hari Senin, selain Jumat, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, kalau orang sholat di waktu istiwa, itu waktu ketika matahari pas di tengah-tengah, itu maka hukumnya haram. Ya, sholatnya tidak sah. Kemudian kecuali hari Jumat. Nah, kalau Jumat tidak mengapa. Nah, waktu istiwa ini hanya sebentar, tidak lama, artinya tidak bisa mencukupi untuk satu sholat penuh. Ya. Hanya sebentar, tapi kalau pas berpapasan atau bertabrakan, bertepatan dengan takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya. Ya, jadi ini berkenaan dengan waktu istiwa. Ya, nah, waktu istiwa tiga waktu yang berkaitan dengan murni dengan waktu, bukan perbuatan. Ketika matahari terbit, ketika istiwa, ketika matahari menguning menuju tenggelam sampai tenggelam. Yang dua berkaitan dengan perbuatan, yaitu ketika setelah selesai sholat subuh dan ketika setelah selesai sholat, yaitu sholat asar. Nah, nanti kalau dilakukan hukumnya yaitu haram, dia justru malah berdosa dan sholatnya tidak sah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti ada sholat apa saja yang dilarang di waktu-waktu tersebut, ya. Sholat yang dilarang apa saja dan sholat yang tidak dilarang apa saja, insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.